Pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya selalu 5 langkah di depan kita semua? Yang bisa nebak apa yang bakal terjadi jauh sebelum itu kejadian? Nah, kalau pernah, kemungkinan besar Anda baru saja ketemu seorang INTJ, tipe kepribadian yang sering dijuluki sang arsitek. Dan ada alasan bagus kenapa otak mereka itu rasanya beda banget, seolah-olah mereka tuh jalan pakai sistem operasi yang lain dari kita. Mereka ini super langka loh, cuma sekitar 2% dari seluruh populasi. Jadi kalau Anda kenal seorang INTJ, Anda itu lagi berhadapan sama salah satu pemikir paling unik di dunia. Justru karena kelangkaan ini, cara pikir mereka yang strategis dan selalu melihat ke depan itu sering banget disalahpahami. Mereka itu ngelihat dunia lewat pola dan kemungkinan yang seringnya kita lewatin gitu aja. Jadi, gimana sih sebenarnya cara kerja otak mereka? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ini nih, peta jalan kita buat ngertiin mesin kognitif unik dari seorang INTJ. Mulai dari visi internal mereka yang abstrak, sampai gimana caranya mereka mengubah visi itu jadi kenyataan. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu mitos-mitos yang ada. Gambaran INTJ yang sering banget kita lihat di film-film gitu. Nah, ini dia. Citra si dalang jenius yang dingin ini, ya ada benernya sih dikit. Mereka memang super analitis dan strategis. Tapi kalau kita cuma berhenti di situ, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Ada sisi yang jauh lebih manusiawi dari yang Anda kira loh. Sekarang kita masuk ke inti dari sistem operasi INTJ. Fungsi dominan mereka, intuisi introvert, atau NI. Disinilah semua keajaiban dan kadang kebingungan itu dimulai. Anggap aja nih ini kayak software super canggih yang jalan terus di background pikiran mereka. Ini bukan berarti mereka bisa meramal masa depan ya, tapi lebih kayak otak mereka itu secara otomatis nyambung-nyambungin titik-titik yang nggak dilihat orang lain. Dari situlah mereka ngebentuk semacam cetak biru tentang masa depan. Nah, inilah sumber firasat mereka yang seringnya akurat itu. Fenomena ini bisa kita sebut magnetisme kognitif. Gini nih, pernah ngerasa nggak setelah seharian rapat atau kumpul-kumpul, rasanya pengen banget menyendiri buat ngisi baterai? Nah, buat INTJ, ini bukan sekedar ngisi baterai, tapi sebuah kebutuhan buat memproses semua data yang baru aja mereka serap. Fungsi ini seolah-olah narik mereka kembali ke dalam pikiran buat ngerangkai semua informasi jadi satu pemahaman yang utuh. Oke, kalau Nia itu sang visioner yang ngerancang cetak biru di dalam kepala, maka fungsi berikutnya ini adalah sang eksekutor yang mastiin visi itu jadi kenyataan di dunia nyata. Kenalin pemikiran ekstrovert atau T. Fungsi T ini nggak peduli sama teori yang rumit kalau nggak bisa dipraktekin. Pertanyaannya selalu satu, apa yang harus dilakukan biar hasilnya tercapai? T ini menuntut adanya struktur, logika, dan yang paling penting, efisiensi. Semua keputusan harus berdasarkan fakta yang bisa diukur. Titik. Coba deh, lihat perbandingan ini. Meja yang kiri mungkin kelihatan rapi dari segi penampilan. Tapi buat INTJ, meja kanan itulah yang benar-benar rapi. Kenapa? Karena setiap barang diletakkan di tempat yang paling efisien buat alur kerja mereka. Buat T, rapi itu bukan soal kelihatan bagus, tapi soal fungsi dan seberapa cepat kita bisa akses sesuatu. Nah, disinilah letak kejeniusan seorang INTJ benar-benar bersinar, yaitu pas kedua fungsi ini kerja bareng. Nih, ngasih visinya, apa yang mau dicapai, terus T nyediain strateginya. Gimana cara nyampe ke sana? Ini tuh duet yang luar biasa kuat. Analoginya gini deh. Nih, itu arsitek yang bisa ngebayangin sebuah gedung pencakar langit, lengkap sama semua detailnya di dalam kepala. Terus, T datang sebagai kontraktor utamanya yang baca cetak biru itu dan langsung nyusun rencana konstruksi paling efisien, mulai dari jadwal beli bahan sampai penempatan para pekerjanya. Dan duet ini berlaku di mana aja loh. Tentu, seorang ilmuwan INTJ pakai ini buat ngerancang eksperimen. Tapi seorang seniman INTJ juga sama aja. Mereka nggak cuma ngelukis spontan. Mereka punya visi, nih buat sebuah pameran tunggal, terus pakai T buat nyusun jadwal produksi, ngitung biaya bahan, sampai ngerancang strategi marketing yang paling efektif. Keren kan? Jadi, ini poin yang krusial banget. Dorongan utama seorang INTJ itu bukan sekedar ngumpulin fakta. Mereka nggak mau cuma tahu apa itu pasar saham. Mereka pengen ngerti prinsip dasar yang ngegerakin pasar itu. Pengetahuan buat mereka adalah alat untuk membangun sebuah kerangka pemahaman fundamental tentang cara kerja dunia ini. Oke, sekarang kita udah paham mesinnya nih. Mari kita balik lagi ke mitos tadi, dan kita lihat sisi manusiawi dari INTJ yang sering banget keumpetin di balik logika mereka.
Pernah lihat INTJ yang kesannya sok tahu atau arogan? Nah, itu seringkali bukan arogansi murni, tapi lebih kayak sebuah topeng. Semacam dinding pertahanan buat ngelindungin rasa insecure mereka yang mendalam terhadap apa yang belum mereka ketahui. Dunia internal mereka itu sebenarnya sensitif banget. Dan mitos robot juga salah besar. Mereka itu ngerasain emosi secara mendalam, bahkan bisa jadi orang yang sangat setia sama sedikit orang terdekatnya. Masalahnya, peduli dalam bahasa mereka itu artinya, oke, aku akan pecahin masalahmu. Bukan, sini aku peluk. Mereka nunjukin rasa sayang lewat tindakan nyata, bukan lewat kata-kata manis. Biar makin jelas bedanya, coba kita bandingin dikit sama sepupu-sepupu mereka. INTP juga logis, tapi fokusnya lebih ke akurasi teori di dalam kepalanya. INFJ juga visioner, tapi alat eksekusinya adalah keharmonisan sosial. Cuma INTJ yang secara unik ngegabungin visi masa depan, NI, dengan eksekusi sistematis yang dingin, T. Terus, artinya apa semua ini? Kalau Anda seorang INTJ tapi ngerasa nggak cocok sama stereotip CEO atau ilmuwan jenius, tenang aja. Ada banyak banget cara buat jadi seorang INTJ yang hebat. Ada tipe dominan yang sering kita lihat di ruang rapat, tapi ada juga tipe kreatif yang ngebangun startup dari garasi. Ada tipe normalisasi yang mastiin sistem keuangan gak ambruk, dan tipe harmonisasi yang ngabisin hidupnya buat nyari makna di laboratorium atau perpustakaan. Anda nggak harus jadi Elon Musk kok. Ada beberapa tips nih buat memaksimalkan potensimu. Pertama, coba deh perlakukan emosi, baik emosimu atau emosi orang lain, sebagai data yang penting, bukan gangguan. Kedua, ingat, rencana itu panduan, bukan kitab suci. Belajar buat adaptasi. Dan terakhir, cari tempat di mana kamu dinilai dari hasil kerjamu, bukan dari seberapa sering kamu senyum pas rapat. Pada akhirnya, inilah inti dari seorang INTJ. Mereka itu adalah jembatan antara dunia ide yang gak terbatas dan dunia nyata yang penuh batasan. Kemampuan mereka buat melihat masa depan dan kemudian ngebangun jalan yang logis menuju ke sana, itulah bakat mereka yang paling berharga. Jadi, saya mau nantang Anda untuk berpikir kayak seorang INTJ hari ini. Coba lupain dulu semua batasan sejenak. Apa satu visi besar yang Anda punya buat masa depan? Terus, apa satu langkah logis, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil sekarang juga buat mulai ngebangun jembatan ke sana?